Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Aba wa ummahat, ayah bunda, bapak ibu semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas berbagai nikmat dan karunia, dan kita juga senantiasa bersolawat kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, ayah bunda, aba wa ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini kita akan sharing berbagi faidah yang topiknya adalah seputar sabar di dalam mendidik anak. Kok udah senyum-senyum bu? Kayak relate banget gitu ya. Sebagaimana kita tahu, mendidik anak itu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini dengan menerangkan bahwa bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka, allimuhum wa addibuhum. Didiklah mereka dengan ilmu, ajarkanlah mereka dengan adab. Hasan al-Basri rahimahullah juga menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ya'muruhum bi ta'atillah wa yu'allimuhumul khaira. Bagaimana cara menjaga diri, anak, keluarga kita dari api neraka? Jawabannya adalah dengan mengajarkan ilmu kepada mereka dan juga memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di balik ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini ada isyarat tentang wajibnya mendidik anak. Karena ini perintah dari Allah, berarti mendidik anak itu merupakan ibadah. Dan yang namanya ibadah butuh kesabaran. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, sabar dibagi jadi berapa macam Bapak Ibu? Jadi 5 atau 6? Ibu-ibu langsung pura-pura nulis, takut ditunjuk soalnya. Sabar dibagi jadi berapa macam? 5 atau 6? Iya, yang benar 3 ya. Sabar dibagi jadi 3 macam. Yang pertama, sabar menghadapi takdir yang pahit atau musibah-musibah yang menimpa di dalam hidup kita. Yang kedua, sabar menghindari kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam mengerjakan ibadah dan ketaatan. Nah, sabar yang kita maksud dalam mendidik anak ini adalah sabar dalam mengerjakan ibadah dan ketaatan. Karena mendidik anak itu adalah ibadah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan di surat Toha ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan ibadah sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Allah suruh kita bersabar di dalam ayat ini menggunakan kata istobir, bukan dengan kata isbir. Apa bedanya isbir dengan istobir?
Kalau isbir itu dari kata sobaro, wazannya fa'ala. Artinya bersabarlah. Kalau istobir dari kata istobaro, wazannya ifta'ala. Ada kaidah ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Kalau ada penambahan bentuk kata, ada penambahan makna juga setelahnya. Apa bedanya sobaro dengan istobaro? Apa bedanya isbir dengan istobir? Kata para ulama, wazan ifta'ala itu bermakna lil kuwah. Menunjukkan makna kuat. Menunjukkan makna ekstra dan sangat. Sehingga Allah ingin menyiratkan pesan yang indah buat kita ayah bunda. Bahwa bagi kita orang tua, bagi kita para pendidik. Yang mengajarkan anaknya untuk taat kepada Allah. Yang memerintahkan anaknya berbuat kebaikan. Yang sedang mengajarkan ilmu-ilmu kepada anaknya. Yang sedang membiasakan anaknya mengerjakan amal soleh, amal ketaatan. Maka bersabarlah. Tapi bukan dengan sabar yang biasa. Tapi dengan sabar yang penuh dengan kekuatan yang lebih. Bersabarlah dengan sabar yang ekstra. Bersabarlah dengan sabar yang tidak biasa. Karena Allah pilih kata istobir bukan kata isbir dalam ayat ini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastobir 'alaiha. Dan suruhlah keluargamu, suruhlah anak-anakmu mengerjakan salat dan bersabarlah di atasnya. Begitulah Bapak Ibu hakikatnya mendidik anak kita butuh yang namanya kesabaran, bahkan bukan dengan sabar yang biasa. Tapi dengan sabar yang ekstra. Padahal kalau kita tarik lebih mundur ke belakang, belum bicara tentang mendidik anak, bicara tentang anak itu sendiri saja, Allah sebut kalau anak itu juga bisa berupa ujian untuk kita, betul atau tidak? Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, adalah ujian. Anak-anak kita bisa jadi ujian buat kita Bapak Ibu semua. Maka untuk menghadapi anak saja kita perlu bersabar. Karena kunci untuk melewati ujian adalah dengan kesabaran. Siapa yang tahu? Apa dalilnya untuk menghadapi ujian? Kiat-kiatnya adalah bersabar. Angkat tangan yang tahu Bapak Ibu. Yang benar jawabannya boleh pulang duluan. Kebetulan ada hadiah. Oh ada hadiah? Ada. Sangkain boleh ke kamar duluan. Dalilnya adalah, ada yang bisa jawab? Dalilnya adalah, ini di Al-Quran nih. Surat apa? Coba tebak. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Surat apa nih? Ini surat di Al-Quran. Saya kasih kata kunci ya. Surat ini depannya al. Al. Iya, membantu nggak Mas Guntur kata kuncinya nih? Al-Baqarah. Bukan. Ali Imran. Diurut aja sampai Anas nanti. Insya Allah ada yang benar. Surat apa ini? Al-Furqan ayat ke-20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian adalah ujian bagi sebagian lainnya. Atasbirun, apakah kalian bersabar? Maka surat Al-Furqan ayat 20 ini menjadi isyarat buat kita ayah bunda bahwa untuk melewati ujian kuncinya adalah bersabar. Bahkan dalam ayat ini konteksnya adalah sebagian kita bagi sebagian lain itu ujian. Istri bisa jadi ujian bagi suami. Suami juga bisa jadi ujian bagi istri. Anak bagi orang tua bisa jadi ujian. Maka kunci untuk menghadapi itu semua adalah dengan bersabar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun.
Oleh karenanya ayah bunda bapak ibu semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mendidik anak ini kita butuh yang namanya kesabaran. Dan kesabaran itu merupakan harta karun kebaikan yang sangat berharga. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, as-sabru kunzun min kunuzil khair. Sabar itu adalah harta karun kebaikan. La yu'tihillahu illa li abdin karimin indahu. Dan Allah tidak berikan kesabaran ini kecuali kepada hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan perkataan Hasan Al-Basri ini, ternyata sabar itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang spesial, hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mulia. Maka kita bertanya ayah bunda bapak ibu semua, kira-kira kitakah yang termasuk sebagai hamba-hamba yang mulia itu? Sudahkah kita menjadi orang yang bersabar? Sudahkah kita menjadi orang tua yang bersabar? Dan adakah sabar itu menghiasi diri kita? Ayah bunda, bapak ibu semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara supaya kita bisa bersabar? Ini jawab salah aja dapat hadiah loh padahal. Jawab salah dapat hadiah. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Mungkin kita husnuzon ya, Bapak Ibu adalah orang tua yang bersabar ya. Ini kelihatan dari wajah-wajahnya ini kalau di ruangan ini gak suka marah nih. Masya Allah. Masya Allah. Oh ada yang berani. Langsung tak bawain hadiah. Masya Allah. Silakan. Boleh di-sharing tipsnya bagaimana supaya bisa jadi orang yang bersabar. Baik, mungkin bersabar itu ada 3. Yang pertama itu kita bersabar dengan hati, kemudian bersabar dengan lisan, kemudian bersabar dengan tingkah laku kita sendiri, menjaga perilaku kita dengan anggota badan untuk bersabar. Masya Allah. Terus kiat-kiatnya gimana Pak supaya bisa sabar? Ya, yang pertama kita berdoa. Berdoa. Meminta kepada Allah agar diberikan kesabaran. Masya Allah, dapat hadiah Mas Guntur. Yang pertama, sabar itu merupakan karunia dari Allah. Kita bisa berakhlak dengan menampilkan kesabaran itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu kan bagian dari cerminan akhlak seseorang. Kata sebagian salaf, innal akhlaqa wahaib. Sesungguhnya akhlak itu merupakan anugerah pemberian. Wa innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba abdahu wahabbahu minha. Dan sesungguhnya Allah jika dia cinta kepada hambanya, maka Allah akan karuniakan akhlak yang mulia tersebut kepada dirinya. Berarti akhlak itu merupakan pemberian dari Allah, taufik dari Allah. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan banyak memohon dan meminta kepada Allah. Mutarif bin Syikhir mengatakan, innaka la taqdiru ala ma fi yadillah. Engkau tidak akan mampu mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan banyak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meminta maka Allah akan berikan itu kepadamu. Kata Mutarif bin Syikhir demikian. Itu artinya kalau pengen sabar harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus banyak berdoa. Ibu-ibu sering gak Bu doa supaya dikasih kesabaran dalam mendidik anak? Sering, tapi geleng-geleng ya Bu ya, sering. Kadang kita tidak menunjukkan rasa fakir kita, rasa membutuhkan kepada pertolongan Allah.
Sehingga bagaimana kita bisa bersabar kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, di antara doa yang mesti sering-sering kita panjatkan adalah, ya Allah, jadikanlah hamba orang tua yang bersabar. Karena sabar itu pertolongan dari Allah, taufik dari Allah. Kadang kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Akhirnya jadi capek sendiri, betul tidak ibu-ibu? Ba'da subuh berkata di depan cermin, hari ini aku jadi ibu yang sabar buat anak-anakku. Bertekad tuh, jam 7 berubah jadi naga. Karena anak ternyata telat bangunnya, disuruh mandi lama sekali. Akhirnya marah-marah dia. Padahal udah berkata di depan cermin, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Bapak Ibu, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, anakulal khair fa asluhu minallah. Segala macam kebaikan itu asalnya dari Allah. Beliau juga mengatakan, inna taufiqa biyadillah laisa biyadil abdi. Sesungguhnya hidayah taufik itu di tangan Allah, bukan di tangan seorang hamba. Oleh karenanya, kita nggak boleh mengandalkan kehebatan diri kita. Apalagi bersandar kepada tips-tips parenting semata tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan konsep parenting Islam dengan parenting selainnya, di mana kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kepengasuhan kita. Oleh karenanya kalau pengen jadi sabar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya daurah kita ini membahas tentang akidah, tentang tauhid, supaya kita sadar pentingnya melibatkan Allah Bapak Ibu semua. Karena kita ini kadang-kadang suka lalai dan lupa untuk selalu melibatkan dan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kiat pertama untuk bisa bersabar, yaitu dengan baca doa, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kiat yang kedua, gimana caranya supaya bisa sabar? Ibu-ibu ada yang tahu? Yang bisa jawab nanti dapat makan malam. Insya Allah dapat semua Bu ya. Kiat yang kedua supaya bisa bersabar adalah belajar. Kiat yang kedua adalah belajar. Karena sabar itu erat kaitannya dengan ilmu. Bapak Ibu tahu nggak kisah Nabi Musa alaihi salam yang belajar kepada Nabi Khidir. Ada juga yang disebut Nabi Khadir. Nabi Musa dikasih aturan. Nggak boleh banyak protes, nggak boleh banyak nanya. Tapi Nabi Musa menjumpai 3 peristiwa yang di luar nurul. Di luar nalar. Nggak habis fikri. Nggak habis pikir maksudnya gitu ya. Ada 3 kejadian yang sangat mengherankan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga tiap peristiwa itu dia selalu bertanya. Akhirnya setelah 3 kali protes dan bertanya, Nabi Khadir kemudian menjawab, kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu atasnya. Ini surat apa Bapak Ibu? Depannya Al. Al-Kahfi, Masya Allah. Ini hafalannya udah sampai Al-Kahfi nih ya. Luar biasa. Di surat Al-Kahfi dikisahkan demikian. Bagaimana ada relasi kuat antara sabar dengan ilmu. Berarti supaya bisa bersabar kita butuh belajar.
Ada orang tua punya anak balita. Kalau belum belajar, bawaannya pengen marah-marah dan emosi jiwa. Aduh Ustadz, saya marah-marahin terus anak saya Ustadz. Rumah saya kayak kapal pecah. Gak bisa diam. Ini anak energinya ekstra Ustadz. Baterainya baterai alkalin nih. Kalau ibu apa? Kadaluarsa Ustadz. Karena nggak tahu ilmunya, karena belum belajar, begitu POV-nya. Tapi kalau udah belajar, udah tahu ilmunya, oh karakter anak balita itu normalnya adalah kasrotul harokah. Banyak bergerak. Sehingga ketika anaknya bergerak, dia jadi lebih sabar. Alhamdulillah anak saya normal. Alhamdulillah anak saya sehat. Ini kalau anak saya sakit Ustadz, rumah jadi rapih. Lihat Bu, karena lebih sabar, dimulai dari banyak belajar. Bahkan yang keluar energi-energi positif nih. Alhamdulillah Ustadz, saya punya feeling kuat. Anak saya akan berangkat haji dalam waktu dekat insya Allah. Kenapa gitu Bu? Banyak gerak dia Ustadz, latihan tawaf di rumah. Muter-muter. Dia sa'i, lari-lari. Bahkan dia juga lontar jumroh Ustadz. Main lempar-lemparan sama temennya, sama adiknya. Ya Allah ya Rabb. Ternyata dikemas dalam bentuk doa yang positif buat anaknya. Gara-gara udah belajar. Orang tua yang udah belajar juga dia akan tahu bagaimana cara meregulasi emosi. Jadi lebih sabar ya kan? Ada anak numpahin piring isi makanan. Dia tahu cara regulasi emosi, dia tarik nafas. Walaupun agak melotot dikit ya Bu ya. Difoto dulu buat ngasih jeda. Di posting story WA. Suatu hari aku akan rindu momen-momen seperti ini. Karena begitu cara dia merilis emosinya, akhirnya kemudian dia sadar anak itu belum matang kognisinya. Dia belum matang juga pengalaman-pengalamannya sehingga wajar dia berbuat salah. Momen tumbuh kembangnya anak itu sebentar dan sementara. Sabar. Gara-gara belajar jadi lebih sabar. Punya anak remaja. Lagi libur sekolah, libur pondok. Kok lebih pilih jalan-jalan sama temennya? Ih relate banget nih. Daripada jalan sama orang tuanya. Setelah belajar, fase remaja anak itu memang dia yang membentuk kepribadiannya adalah konformitas teman sebaya nih. Bahkan dia ngerasa punya otonomi sendiri yang pengen diakui eksistensinya di hadapan orang tuanya nih. Berarti orang tua ngerti nih, ini memang fasenya dia, tapi orang tua berarti punya PR untuk lebih menambah kelekatannya lagi. Memperlakukan anak remaja seperti sahabat biar dia tetap dekat, tetap lekat. Oke nih, gitu. Ternyata sabar itu butuh belajar. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi kita katakan sabar itu erat kaitannya dengan ilmu. Oleh karenanya ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua kiat yang perlu kita perhatikan bersama agar kita bisa tambah sabar sebagai orang tua. Yaitu banyak doa yang pertama, yang kedua belajar. Dan yang terakhir, biasanya kalau udah dengar kata terakhir jadi makin semangat. Kiat yang terakhir supaya bisa jadi orang tua yang bersabar adalah
jadilah orang tua yang bahagia. Karena biasanya kalau lagi bahagia, lapang hatinya, lebih sabar dalam menghadapi anak-anak kita. Makanya bapak-bapak, kalau pengen anak-anak bahagia, maka bahagiakanlah ibunya anak-anak Pak. Betul tidak ibu-ibu? Mutafakun alaih Pak. Sepakat. Karena pepatah Arab berbunyi fakidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki maka kita tidak akan bisa memberi. Bagaimana ibu bisa berbagi kebahagiaan kalau ibunya enggak bahagia? Ibu yang lapang hatinya, ibu yang bahagia ketika anak berbuat kesalahan yang ringan dan sederhana, dia akan lebih bisa mentolerirnya. Lagi romantis sama suami, sama mertua aman-aman aja hubungannya. Dengan orang tua terus lanjutkan baktinya. Dengan teman-teman baik-baik aja komunikasinya. Apalagi hati makin lapang ketika kurir Shopee datang silih berganti. Anak berbuat kesalahan numpahin gelas. Karena lagi bahagia responnya santai banget nih. Jatuh ya nah. Gak apa-apa. It's okay. Yang penting kamu gak luka nah. Ini kalau lagi bahagia. Tapi kalau lagi sumpek, lagi suntuk, lagi sesek dadanya, ruwet pikirannya, lagi sedih dia, gak bahagia, anak melakukan kesalahan yang sama. Numpahin gelas. Dalam kondisi pikiran lagi semrawut. Lagi berantem sama suami, konflik sama mertua, gak harmonis dengan orang tua sendiri, dengan teman, lagi ada masalah, token listrik bunyi. Tapi kayaknya di sini gak relate ya, token listrik bunyi ya. Lagi banyak pikiran, anak melakukan kesalahan yang ringan, langsung marahnya keluar. Terus. Makanya kalau jalan pakai mata. Padahal kesalahannya sama dengan kasus sebelumnya. Tapi responnya bisa jadi berbeda. Karena menyesuaikan kelapangan hati kita. Makanya kita perlu upayakan kebahagiaan itu ayah bunda bapak ibu semua sebagai orang tua. Biar kita bisa lebih sabar dalam membersamai anak-anak kita. Sebenarnya kiat-kiat untuk sabar ini ada banyak sekali. Tapi karena waktu kita yang terbatas, sehingga kita cukupkan saja menjadi 3. Masih ingat Bapak Ibu apa saja kiat-kiat menjadi orang tua bersabar? Yang pertama, doa. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, menjadi orang tua yang bahagia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih ada hadiah juga nih Kak. Tapi nanti aja di malam keakraban insyaallah. Dan kami informasikan karena besok itu ada acara iring-iringan festival bunga. Maka bagi mobil yang kami bacakan ini nanti mohon dikumpulkan untuk kuncinya nanti ada petugas yang memindah untuk kenyamanan. Kami mohon maaf, kami bacakan Fortuner hitam B1031 SLR, Innova hitam W1355YL, Pajero Abu E1838DS,